Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pandangan Islam, membahas berita aktual dalam pandangan Islam. Selamat datang Ustaz. Ahlan wa sahlan, marhaba. Baik, Hayyakallah. beliau merupakan teman ngopi kita. Beliau merupakan salah satu dari alumni Darul Hadis Yaman. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah zain. Kaifa antum akhi Firdaus? Alhamdulillah baik Ustaz. Allah yabarik fik. Baik Ustaz, insyaallah hari ini kita akan membahas dampak ataupun masalah COVID-19. Nah, saya dapat berita Ustaz dari tim kita, telah kita kumpulkan. Pertama dari tirto.id yang berjudul Saat Indonesia Tak Siap Hadapi Lonjakan Pengangguran 2020. Kemudian ada berita selanjutnya Ustaz dari news.detik.com, perceraian di Pulau Jawa meningkat gara-gara pandemi COVID-19. Terus setelah itu dari nasional.kompas.com, Polri sebutkan angka kriminalitas naik 38,45% dalam satu pekan. Baik Ustadz, ini merupakan dampak-dampak yang ditimbulkan dari COVID-19, dan ini merupakan wabah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Islam dalam melihat wabah tersebut Ustadz? Barakallahu fik akhi Firdaus. Kita ngopi dulu ya. Baik Ustaz, biar nggak tegang Ustaz ya. Iya, insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Saudara-saudaraku yang lagi ngopi, alhamdulillah. Ya, pada zaman seperti ini, zaman di musim wabah, ya, musim wabah ini sebenarnya kita harus banyak-banyak introspeksi diri. Wabah itu jangan dipikir karena apa? Ada yang bilang karena virus, karena hewan, iya, karena kelelawar, karena ular, apa Ustaz, konspirasi. iya. Alhasil wabah ya wabah. Iya. Dan itu sunnatullah. Baik Ustaz. Pasti terjadi. Nah, dan kemudian perlu disadari seperti kejadian tahun 2005 ketika terjadi tsunami di Aceh. Orang bilangnya apa coba penyebabnya? Bom Ustaz. Kalau saya sih dapat sih infonya dari teman saya, itu katanya ada bom di dalam lautnya Aceh Ustaz. Jadi diledakkan atau lapisan ya, katanya. gitulah. Barakallahu fik. Ini orang mikirnya sampai di sini, berhenti sampai di sini. Seorang muslim, mukmin, qawi imanuhum, ya, mereka harusnya apa? Mikir, siapa yang menggeser lapisan bumi? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Gak ada yang tahu pasukan Allah kecuali Allah. Malaikat saja nggak tahu berapa temannya jumlah malaikat. Allah yang tahu. Begitu pula COVID-19 ini, apakah mereka pikir mau konspirasi, mau ini? Tapi itu semua Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, apa sebabnya wabah? Dalam hal ini apa sebabnya kita katakan virus? Kata Al-Hafidz, lintishari zina wa fashu al-fawahish. Karena banyaknya perbuatan zina dan nyebarnya kemaksiatan, kezaliman, ya, kefajiran, ya. Ini Allah turunkan wabah. Ya, oleh karena itu kita harus mikir. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah itu, ya, yang menimpa kalian sebenarnya karena apa? Karena dosa-dosa perbuatan tangan kita. Iya. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Walana baluwannakum minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin." Ya. Dan betul-betul, ya, kami akan menguji kalian dengan apa? Rasa takut. Ini wabah ini, berapa banyak kaum muslimin ketakutan, sampai was-was, sampai paranoid, sampai depresi, sampai cerai, sampai akhirnya terimbas ekonomi, ngerampok, sampai akhirnya apa lagi? Hal-hal buruk lainnya Ustaz. Hal-hal buruk lainnya, Masya Allah. Kenapa? Allah masih bilang, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah masih bilang apa? Benar-benar kami akan mencoba memberikan musibah. Apa sih artinya musibah? Musibah yaitu ma yukrahu wa yahullu al-insan, yaitu apa-apa yang dibenci, yang tidak disukai yang kena manusia. Dan wabah dalam hal ini dibenci. Orang nggak ada yang suka wabah. Dan Allah memberikan musibah ini apa? Allah bilang apa? Bisyai' minal khuf. Artinya bisyai' minal khuf, sedikit dari rasa takut. Ini sedikit saja sudah kalang kabut orang, Masya Allah, ketakutan. Kemudian apa?
minal khauf wal ju', kelaparan. Lah ini gara-gara kelaparan ngerampok. Rampok. Nggak sabar. Nggak sabar. Padahal walaupun nggak ngerampok, dia masih bisa makan. Nggak nyuri, dia masih bisa makan. Ya, wa naqsim minal amwal. Ya, uang dengan sedikit masih Allah kaji sedikit cobaan. Ya, kemudian apa? Wal anfus, jiwa. Mungkin jiwa dia yang tertekan, Stres, depresi. Aywa, wathamarat, wabashiris sabirin. Dan kabar gembira bagi siapa? Orang yang sabar. Orang yang sabar, Masya Allah. Masya Allah. Ini penting, solusinya ketika musibah, sabar. Yang ibu-ibu jangan minta cerai. Ya, kemudian juga kalau uangnya sedikit masih banyak usaha yang halal. Ya, Jangan mencuri saja. jangan mencuri, Masya Allah. Itu solusinya sabar. Kemudian perlu diketahui, ya, bahwasannya di antaranya berikutnya apa? Ini sabar ini penting ketika ada musibah. Baik, Ya, Ustaz. barakallahu fikum. Nah, kemudian Ustaz, ini kan wabah, Ustaz. Kemungkinan kan akan, maksudnya sering-sering terjadi ya di setiap zaman gitu. Adakah wabah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Wabah di zaman Nabi itu, sebelum Nabi, sesudah Nabi, itu ada wabah yang waktu itu muncul adalah taun. Taun adalah salah satu jenis wabah. Dan diantaranya masuk taun judam. Judam yaitu lepra. Ya. Dan disebutkan dalam sejarah lepra ini awal pertama kali muncul 600 tahun sebelum Masehi. Masya Allah. Hampir 1000 tahun sebelum Nabi sudah ada lepra. Jauh banget, Ustaz, ya? Udah jauh. Dan di zaman Nabi SAW, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, diriwayatkan Syalbani dan yang selainnya, waktu itu sebagaimana riwayat dari Syarid bin Suwaid, sahabat Nabi. Kata Syarid bin Suwaid, ya, waktu itu dari Waf Thaqif, dari kabilah yaitu Thaqif, dikirim seseorang yang dia kena judam, kena taun, kena lepra pada waktu itu. Dia datang kepada Nabi. Dan Nabi sudah tahu ini orang kena lepra. Kemudian ketika datang kepada Nabi, tujuannya apa? Tujuannya ingin mengikrarkan Islamnya, syahadat dan berbaiat di depan Nabi SAW. Ketika di hadapan Nabi, apa kata Nabi? Irji' faqad baya'na. Pulang kamu, baiat kamu sudah kami terima. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Dan waktu itu, ini menunjukkan Nabi nggak mau kontak. Social distancing. Masya Allah. Nggak mau salaman. Jadi zaman Rasulullah SAW, Rasulullah telah mempraktekkan bagaimana social distancing, Ustaz, ya. Nah, Masya sudah Allah. Nabi nggak mau salaman, Masya jaga Allah. jarak. Suruh, udah baiat kamu, Islam kamu diterima, pulang saja. Tafadhal, Ustaz. Pulang, Ustaz, ya. ayo pulang gitu. Kemudian terjadi setelahnya seperti zamannya Umar bin Khattab di Amwas, Damaskus, sampai yang meninggal waktu itu 25.000 nyawa Oh, subhanallah. di Damaskus. Sampai sahabat-sahabat Nabi meninggal sekitar 7 sahabat Nabi, termasuk Mu'adz bin Jabal, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah, dan termasuk sahabat-sahabat yang banyak, ya. Banyak kehilangan dari qurra para membaca Al-Quran, sampai Umar menangis sedih. Masya Allah. Kemudian juga terjadi setelahnya, itu pada zamannya Umar pada tahun 18 Hijriah, yaitu 638 Masehi. Terjadi lagi di Irak tahun 688 Masehi, dan terjadi virus corona bukan asing dalam Islam. Ternyata disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah tahun 425 Hijriah, bertepatan tahun 1001 Masehi, ternyata ada wabah namanya wabah Al-Khawaniq. Wabah Al-Khawaniq. Nah. Disebutkan para ulama, apa sih Al-Khawaniq? Ternyata penyakit yang gejalanya mirip corona. Oh, Masya Allah. Yang kena apa? Kena al-hanjar, al-halq wal hanjarah. Yang nyerang tenggorokan dan kerongkongan. Orang yang kena wabah ini sulit nelen, sulit nafas, kemudian demam tinggi dan kejang-kejang. Berarti gejalanya hampir sama, Ustaz, ya, Sama dengan corona. COVID-19. Masya Allah. Dan nyebarnya lewat droplet. Oh, Masya Allah. Dan kata Ibnu Katsir, orang yang meninggal di dalam rumah dipalang pintunya biar jenazahnya nggak keluar. Berarti sama seperti sekarang, kayak misalkan ada orang meninggal dengan COVID-19, istilahnya protokol COVID lah, Ustaz, ya. Dilakukan protokol. Dan waktu itu Misalnya terbilang protokol. apa ya? Nah, Maksudnya kayak apa ya? Maksudnya berdiam diri dalam rumah, Ustaz, ya. Berdiam diri Jangan dalam keluar rumah. dulu, Nah. jangan takut menyebarnya COVID atau itu kan jelas-jelas istilahnya sudah zona hitam. Oh, iya, Ustaz. Dan ini terjadi di mana? Di kota Baghdad, negeri Irak. Satu bulannya yang meninggal 90.000 jiwa. Masya Allah. Jumlah yang sangat fantastik sekali, ya. Fantastik sekali. Barakallahu fikum. Insya Allah itu jadi bukan aneh. Ada yang mirip COVID-19. Sejarah dalam Islam disebutkan. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz, ya, ada
teman ngobrol kita lagi. Beliau merupakan salah satu praktisi psikolog. Masya Allah, Masya Allah. Beliau merupakan lulusan dari George Mason University, Masya Allah. Virginia, Amerika Serikat. Masya Allah. Dan beliau ngambil gelar masternya di University of Akron, Ohio, Amerika Serikat. Masya Allah. Baik Ustaz, kita akan tanyakan kepada beliau bagaimana psikolog menilai dampak dari COVID-19 ini, Ustaz. Nah, Baik Ustaz, kita hubungin dulu beliau, Ustaz. tafadhol, barakallah. Baik Ustaz, kita ngopi Ustaz ya. Bismillah. Kita sampai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang Miss Naina Ali. Assalamualaikum. Halo Miss Naina Ali. Terputus Ustaz, kita coba telepon lagi Ustaz. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Miss Naina Ali. Iya. terima Suaranya kasih. jelas Miss Naina? Coba ulang lagi. Suaranya jelas? Iya, sekarang lebih jelas. Oh baik, Miss Naina Ali. Selamat datang di acara ngopi Miss Naina Ali, yaitu ngobrol pandangan Islam. Terima kasih. Kami ingin meminta pandangan dari Miss Naina Ali sebagai psikolog dalam menilai dampak dari COVID-19 ini yang berakibat atau memberikan dampak kepada beberapa hal yang timbul seperti pengangguran dan terus tingkat perceraian, dan ada peningkatan juga kriminalitas maupun ada juga sedikit KDRT dalam rumah tangga. Bagaimana Miss Naina Ali melihat sebagai psikolog dampak dari COVID-19 ini secara psikologis? Iya. Jadi menurut penyelidikan ya di tulisannya di sini pandemi COVID-19 dan dampak kesehatan mental yang membuat selidikan ini Kim Ocean dan yang lain-lain, oke? Jadi menurut mereka apa yang mereka temukan, pasien dengan gangguan kejiwaan yang sudah ada sebelumnya melaporkan gejala kejiwaan yang memburuk. Studi yang menyelidiki petugas kesehatan menemukan peningkatan depresi, gejala depresi, kecemasan, tekanan psikologis, dan kualitas tidur yang buruk. Studi pada masyarakat umum mengungkapkan kesejahteraan psikologis yang lebih rendah dan skor kecemasan dan depresi yang lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID-19. Sementara tidak ada perbedaan ketika membandingkan gejala-gejala ini pada fase awal wabah hingga 4 minggu kemudian. Jadi ini kalau dampaknya di individu, keluarga, dan komunitas mengalami perasaan putus asa, hilang harapan, duka, kesedihan, kehilangan seseorang karena kematian, dan kehilangan tujuan yang dalam karena pandemi. Ini menurut versi J 2019. Kalau untuk KRDT, ya, apakah ada hubungan antara kejahatan dan KRDT dan penyakit mental? Nah, menurut nasional KRDT di Amerika, ya, orang banyak mengira bahwa KRDT itu disebabkan oleh kondisi kesehatan mental pasangan, misalnya gangguan bipolar, depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, kepribadian narsistik, kepribadian ambang, atau kepribadian antisosial. Meskipun ini adalah kondisi kesehatan mental yang serius, namun tidak menyebabkan penyalahgunaan. Tidak ada dalam manual diagnostik statistik gangguan mental edisi kelima yang menyatakan bahwa penyakit mental hanya menyebabkan
dilihat orang lain. Baik, Miss Naina Ali, berarti di sini Iya. kita bisa tarik kesimpulan bahwa Ya. ada perubahan dari seseorang secara psikologis dampak dari COVID-19 ini. Tapi hal itu tidak juga serta-merta mempengaruhi tingkat kriminal seorang ataupun kekerasan dalam rumah tangganya. Tidak selalu seperti itu ya. Iya, betul. Tidak selalu hubungan yang satu sama yang lain tidak maksudnya tidak ada hubungan gitu kadang-kadang. Maksudnya kalau misalnya kayak RDT dengan kriminal itu duanya lain gitu. Oke. Karena kalau kriminal aktivitas sama kayak ada KRDT atau ke sakit jiwa, dua-duanya itu entitas bukan satu gitu. Dua-duanya lain. Oke, baik. Ya, soalnya kalau orang yang berbuat KRDP itu dia berbuat kekerasannya sama keluarganya doang, misalnya ke istrinya atau ke anak-anaknya. Tapi kalau dia kerja dia normal aja, baik sama orang rekan kerjanya atau sama temannya atau sama sama orang lain. Jadi waktu dia pulang terus kebuka kedoknya gitu. Oh, gitu. Yang aslinya. Baik, Miss Iya, Naina. makanya nggak ada masalah, maksudnya nggak ada hubungannya dengan kejiwaan gitu. Baik, Miss Naina. Berarti hal ini maksudnya dampak COVID-19 ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi psikologi seseorang ya. Maksudnya kalau dampak ya yang saya baca maksudnya yang diselidiki KRDT itu ada pandemik atau tidak ada pandemik sama aja. Baik. Maksudnya tidak berubah. Baik. Tidak Oke. berubah, tidak menaik atau tidak menurun gitu. Oke. Baik, Miss Naina, kita lanjutin dari obrolan tadi. Ya. Adakah ciri-ciri tanda seseorang yang mengalami stres di dalam rumah? Oke, kalau dalam rumah itu yang saya bicarakan sebelumnya, kalau untuk orang dewasa ya, individu, keluarga, dan komunitas mengalami perasaan sama ya, putus asa, hilang harapan, duka, kesedihan, kehilangan seseorang karena kematian, dan kehilangan tujuan yang dalam karena pandemi ini. Jadi menurut WSG 2019 ya, 19. Kalau tanda stres di usia anak ya, tanda stres terlihat berbeda tergantung usia anak ya. Jadi bayi mungkin rewel, berubah pada kebiasaan makan atau tidurnya, atau kesulitan belajar, berjalan atau berbicara. Balita mungkin mengalami tantrum, kesulitan mempelajari keterampilan baru, dan atau kesulitan tidur. Anak-anak yang lebih tua dan remaja mungkin sedih atau mudah marah, khawatir sepanjang waktu, tidak mau makan, sulit tidur, atau sakit perut atau sakit kepala. Stres juga dapat muncul pada anak-anak dengan berbagai cara. Jadi itu yang mereka temukan. Baik, Miss Naina. Terus beberapa cara untuk membantu anak Anda mengatasi saat hubungan sedang stres ya, mengembangkan rutinitas yang sehat seperti sebelum tidur atau di pagi hari, bicara dengan anak Anda tentang hal-hal yang mereka sukai atau syukuri, latih pernapasan, terfokus dengan anak Anda di tempat yang aman, bantu anak Anda menarik dan mengeluarkan nafas dalam-dalam untuk membantunya tenang. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya anaknya atau orang dewasa juga kalau misalnya karena depresi, tidak mau makan atau udah waktunya kira-kira selama 6 minggu, ciri-cirinya itu udah lebih yang bisa diatasi, harus melihat psikolog. Biasanya melihat psikiater dulu karena biasanya mungkin perlu obat-obatan gitu. Terus perlu terapi juga. Oke, baik Miss Naina atas penjelasannya. Ya. Terima kasih banyak waktunya. Kembali. Baik, Mas Naina. Baik, Ustadz. Setelah dari penjelasan dari psikolog tadi, Miss Naina Ali, bagaimana solusi dalam pandangan Islam menghadapi pandemi ini, Ustadz? Baik. Solusi dalam Islam, kita belum bicara solusi dari herbalnya. Ya, belum, Ustadz.
kita bicara solusi masih psikis menurut Islam. Baik. Bagaimana mengatur mindset ketika dapat masalah berupa musibah. Baik. Bagaimana seorang muslim harus punya manajemen konflik. Masya Allah. Itu penting. Ketika ada musibah, ada konflik istilahnya dalam diri dia, keluarga dia, tatanan masyarakat, tetangga, dia harus punya manajemen yang bagus. Bagaimana penyelesaian masalah? Bagaimana penyelesaian? Baik. Ya, ketika ada wabah, pertama kita yakini itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, itu karena kemaksiatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Ya. Bahkan termasuk amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, kalau kita nggak tegakkan, Allah akan ratakan musibah ini. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Nabi bersabda, kalau ada suatu kaum berbuat maksiat, ya, dan kaum lainnya membiarkan, tidak amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, apa kata Rasulullah? Illa ya'umuhumullahu minhu bil iqab. Allah akan ratakan dengan balasan. Termasuk musibah ini balasan dari Allah. Kenapa? Karena ada maksiat kita diam. Allah termasuk sebab sini, sebab karena kita nggak amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Karena maksiat ini merata. Kemudian perlu diketahui bahwasanya solusi tadi yang pertama adalah kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, taubat. Sebagaimana Allah telah berfirman, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak akan mengubah kondisi suatu kaum sampai kaum itu sendiri mengubah kondisi mereka. Mereka sendiri yang datang, saya kembali kepada. Sekarang kondisi nikmat. Ya. Ketika mereka dalam kenikmatan, Allah akan senantiasakan mereka dalam kenikmatan. Bahkan Allah akan tambah ketika mereka bersyukur. Tapi tatkala nikmat Allah ini dikufuri, mereka berbuat maksiat, akhirnya mereka Allah jadikan apa? Nikmat Allah jadikan nikmah, balasan, musibah, cobaan, karena mereka kufur nikmat. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, an-ni'mah idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri akan tetap pada kita, bahkan bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau nikmat Allah dikufuri, Allah rubah. Dan nikmat akan lari dari diri kita. Karena perbuatan maksiat kita dan saudara kita, Allah berikan musibah, Allah jadikan kondisi kita dalam keadaan musibah sekarang. Yang tadinya nikmat. Dan Allah nggak akan angkat musibah sampai kapan? Sampai kita merubah diri kita sendiri. Kita rujuk kepada Allah, taubat kepada Allah. Dengan cara bertobat, datang kepada Allah, dan menyesali maksiat-maksiat telah kita lakukan. Itu yang paling utama. Tobatan nasuha, Ustaz ya. Rujuk ilallah. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, selain dari ini kan dari sisi akidah, Ustaz ya, dari keimanan kita ya. Nah, adakah solusi dari pengobatan ataupun herbal yang bisa diberikan kepada kaum muslimin maupun ataupun pada masyarakat secara umum dalam pengobatan Islam, Ustaz, dalam menghadapi stres pandemi Covid ini, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Sebenarnya kalau kita mau bahas sangat panjang, Ustaz ya. Tapi kita ingin menyebutkan beberapa saja, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i dinukilkan dalam Adab Syafi'i, ya, juga Al-Hilyah, ucapan Imam Syafi'i yang masyhur, ya, ma ra'aitu anfa'a lil waba minal banafsaji yudhan wa yushrab. Ya, ini lafaz yang benar. Adapun lafaz yang tersebar dalam sebagian nuskha, ma ra'aitu anfa'a lil waba minat tasbih. Ini salah ketik. Karena konteks dalam kitab ini Imam Syafi'i bicara ilmu pengobatan, bukan bicara tentang zikir, tentang tasbih, bukan. Ya. Jadi yang betul, riwayat yang betul adalah aku tidak melihat yang lebih manfaat ketika musim wabah kecuali dengan al-banafsaji. Ya, al-banafsaji yaitu violet flower. Atau bahasa sekarang za'faron atau saffron. Oh, saffron, masya Allah. Yudhan wa yushrab, kata Imam Syafi'i. Dioleskan minyaknya dan diminum. Diminumkan. Dibikin seperti teh saja. Seperti teh diseduh. Yang jadi masalah, ini konteksnya Imam Syafi'i bicara di zamannya. Dan di negeri Arab, ya. Sekarang kita ini kalau di negeri kita 1 gramnya harganya 100.000, 150.000. Minum
ya saffron mahal bagi sebagian kaum muslimin. Jadi nggak harus saffron, masih banyak yang lainnya. Ada lain Ustaz? Ya, ada yang lainnya seperti apa? Disebutkan dalam satu kitab literatur yang kami dapat, yaitu kitab Sahih At-Tibbun Nabawi Al-Ilaji min Mandur Mu'asir. Jadi Sahih Tibbun Nabawi tentang pengobatan dilihat dari kedokteran mutaakhir. Modern, biasanya berarti Modern. Modern Ustaz. Apa kata mereka? Ketika kemarin Corona tahun 2002. Dan sebenarnya Corona 2002 juga dinamakan Corona. Ada yang bilang mutasi menjadi 2019 sehingga menjadi COVID-19. Padahal hakikatnya sama-sama Corona. Dan waktu itu para dokter-dokter di Arab sudah, bahkan dokter, bukan herbalis saja, bahkan dokter, sudah meneliti beberapa makanan herbal untuk nangani Corona. Dan Corona di masa lalu nggak sedahsyat di masa sekarang. Kenapa? Banyak. Iya, karena di masa lalu nggak ada WA. Oh, Masya Allah. Jadi berita tentang COVID-19 ini tidak begitu tersebar saja. Nggak begitu tersebar. Kemudian gara-gara berita nyebar, orang imunnya malah turun, depresi, stres. Saat itu imunnya malah lemah. Saat itulah tambah kena COVID. Makanya Nabi bersabda, ya, dari Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, la tudimun nadhara ilal majdumin. Jangan kalian sering-sering melihat orang-orang yang kena wabah lepra. Di sini jangan kalian sering melihat orang yang kena wabah dalam hal ini COVID, dunia nyata atau dunia maya. Ketika Anda berperan nge-share berita buruk tentang COVID, saat itu Anda berperan untuk menurunkan imun dan iman saudara Anda. Menimbulkan rasa ketakutan saat itu. Gara-gara apa? WA. 2002 nggak ada WA, COVID sedikit, nggak pandemik seperti sekarang. Mungkin waktu itu endemik, bukan pandemik. Kemudian mereka teliti, ternyata dengan menggunakan 3 jenis makanan, Masya Allah. Mereka teliti pakai namanya al-babunj, bunga babunj, yaitu bunga kamomil. Di negeri kita sulit didapat karena nggak tumbuh. Tapi dijual online, Masya Allah banyak. Murah meriah. Kemudian dengan habatus sauda. Kamomil dosisnya cukup 1 sendok teh. Kemudian habatus sauda dosis efektif mereka teliti oleh ahlinya hanya 2 gram satu hari. 1 gram pagi, 1 gram sore. Bahkan kencing manis kalau dikasih 3 gram saja nggak ada perbaikan. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan yaitu burtukali as-sukari. Al-burtukal as-sukari, yaitu sankis, jeruk, kulit jeruk, hanya diseduh 1 sendok. Masya Allah, kata mereka dalam penelitian, orang yang terpapar Corona pada waktu itu 6 jam sampai 8 jam baru terinfeksi kena Corona. Ketika konsumsi apa yang kita sebutkan ini, sembuh 95% sampai 100% hilang. Masya Allah. Kita nggak mengeklaim, kita nggak boleh overklaim, tapi ini adalah wujud mengambil sebab. Iya, ini bentuk ikhtiar kita bentuk ikhtiar. Sebagai kaum muslimin mengambil ikhtiar, sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian di Wuhan kemarin dan di negeri kita Indonesia, sebagian mereka pakai resep yang sangat simpel. Pakai serai, pakai jahe, pakai madu, ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di negara kita saat ini. Gampang kita temukan di pasar-pasar. Apa intinya? Intinya cari herbal untuk menguatkan paru-paru, tenggorokan, saluran pernafasan, itu saja intinya. Nah, jadi nggak usah takut berlebihan. Ya, kemudian yang jadi parah kalau orang itu punya kasus paru-paru, punya kasus asma, punya kencing manis. Terkait dengan ini kita ingin bahas. Ternyata pola makan kita pengaruh sama COVID. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan inti dari penyakit rata-rata sababuhu, kata beliau, yaitu insibabi al-ikhtilat wal abkhar. Sebabnya apa? Karena numpuknya uap angin karena salah pola makan. Sehingga uap angin numpuk di perut. Kata beliau, kalau naik ke lambung bikin sakit mah. Masya Allah. Inin dafa'a ilal sadr asabahu nazlah. Kalau sampai paru-paru akhirnya kena bronkitis dan ispa. Kata beliau lanjut lagi, inin dafa'a ilal lihah, kalau naik ke anak lidah akan menyebabkan khannan, akan menyebabkan sering ngorok, mendengkur. Ajib, coba. Gara-gara makanan orang ngorok.
Kemudian ini dafa'a ilal ain, kalau uap dalam perut karena penumpukan kelembapan tadi berlebihan, mata. naik ke mata akan menimbulkan apa? Ar-ramat, konjungtivitis. Ini dafa'a ilal ra's, kalau sampai ke kepala akan menyebabkan pusing. Ajib. Ternyata sebabnya perut. Dan di sini hati-hati, ketika kita salah pola makan, ternyata kelembapan di perut naik ke paru-paru, naik tenggorokan, naik ke hidung. Kalau naik ke hidung akan menimbulkan zukam, kata beliau. Apa? Pilek, influenza. Jadi yang disalahkan kalau ada orang kena jamur, kena virus, influenza, kena wabah, yang disalahkan diantaranya kita salah pola makan. Pola makan saja, jadi pola makan harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Kenapa? Kalau salah, ini virus, bakteri, jamur Gampang masuk. di udara, punya hak asasi untuk terbang, Iya. bebas. Enggak. Ketika dapat media yang lembab, hidung lembab, paru-paru lembab, saat itu dia hinggap. Oleh karena itu jaga pola makan penting. Jemur matahari, olahraga itu penting. Ya, ambil sebab-sebab untuk menaikkan kekebalan tubuh itu penting. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah. Baik Ustaz, Masya Allah Ustaz ya, berarti agama Islam telah memberikan solusi bagi wabah COVID-19 dari jauh-jauh hari sampai beberapa ulama kita pun telah membahas hal ini, bagaimana penyakit itu timbul, apa penyebabnya, dan bagaimana obat yang diberikan untuk mencegah penyakit tersebut dan bagaimana penyembuhannya. Masya Allah, ini kita melihat bagaimana sempurna agama Islam yang telah memberikan solusi dari A sampai Z dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin secara khusus dan kepada masyarakat Indonesia secara umumnya. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Permisi, bisa nambah satu? Boleh Ustadz, silakan Ustadz. Nambah satu wasiat saya. Baik Ustadz. Sebelum kita berpisah. Baik Ustadz. Ya, satu hal, ketika musim wabah, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ini terkait dengan tawakal. Baik Ustaz. Tawakal itu menunjukkan ajaran Nabi itu di tengah. Ekstrim kanan, siapa mereka? Orang ketakutan berlebihan. Timbul depresi, stres, sampai paranoid. Ke pasar pakai APD. Gue sepeda pakai APD. Itu panas Ustaz ya. Iya. Terus di rumah nggak pernah buka jendela. Nggak pernah olahraga. Makan terus, gemuk. Nah ini badan dia, suburnya badan dia, justru resiko penularan. Kemudian ekstrem kiri, siapa? Sama sekali nggak ngambil sebab. Masuk ke zona, betul, nggak ikhtiar. Masuk zona hitam, nggak pakai masker. Padahal nggak boleh masuk zona hitam. Dan ini bimbingan Nabi, ya, bimbingan Nabi. Ini Nabi di tengah. Dan tawakal ini adalah modal penting, termasuk minal faraid, termasuk perkara wajib. Sampai Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian harus bertawakal jika kalian seorang mukmin. Ini menunjukkan apa? Syaratnya mukmin harus tawakal. Karena di sini syartiyah, jika. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia berkata, manzilatut tawakkal fil Islam ka manzilatil jasad fil badan. Kedudukan tawakal dalam Islam seperti kedudukan kepala bagi tubuh. Ya, kalau nggak ada tawakal, idza dhahabat tawakkal dhahabal Islam. Kalau nggak ada tawakal, Islam juga ikut pergi. Sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Quran 70 kali tentang lafaz tawakal, menunjukkan pentingnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting, ya. Nah, kita harus tawakal kepada Allah. Kita nggak boleh tawakal kepada dokter, kepada vaksin. Itu hanya sebab, perantara saja, dan lain sebagainya. Nggak boleh. Tapi hati kita bersandar kepada Allah. Silakan ambil sebab, ya. Ikhtiar, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa 'alallahi wa tawakkalu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakal kalian kepada yang maha hidup, nggak pernah mati. Virus corona akan mati, ada umurnya. Manusia profesinya dokter, herbalis, mausinse, terapis akan mati. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, insyaallah itu. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Insyaallah kita akan kembali lagi dalam acara ngobrol pandangan Islam, membahas berita aktual dalam pandangan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.